Ya, kita mulai ya kuliahnya. Jadi ini pertemuan pertama kita di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya, grup A. Oke, jadi ini mata kuliah lanjutan dari struktur data ya. Isinya sama-sama coding ya, cuman yang dibahas berbeda. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah muncul ya. Ini suara saya masuk kan? Masuk, Pak. Oke, sip. Ya, ini hits. Nah, oke, ini saya pakai slide-nya Pak Anton ya, karena isinya masih sama, belum ada perubahan. Cuman mungkin bagian apa namanya yang ini kayak dosennya ini agak beda ya. Oke, jadi mungkin saya langsung masuk aja ke ini aturan nggak usah lah ya, masih sama juga seperti biasanya ya. Kehadiran minimal 75% dan seterusnya ya. Oke, ini materi ya. Mungkin langsung aja ke ini ya, bobot penilaian ya. Bobot penilaian itu juga masih sama, jadi nanti ada yang namanya apa namanya tes mingguan ya. Sebentar, yang project ini kayaknya nggak ada deh. Kita lihat di RPS-nya aja deh. Jadi nanti di Moodle sudah ada RPS-nya ini. Nah ini untuk bobot penilaian ya. Jadi yang di slide tadi ternyata juga belum update. Jadi nanti ada pretest ya, totalnya 20%, itu diambil 8 nilai terbaik, kemudian yang kuis mingguan juga sama, diambil 8 terbaik, bobotnya 40%, kemudian ada UTS sama UAS ya. Jadi apa namanya, bobot terbanyak itu di ini, dua ini ya, di Moodle ya, pretest dan kuis ya. Itu sendiri udah 60% ya. Dan diambilnya cuma 8 terbaik ya, jadi dari total itu 14 kali tes ya, cuma diambil 8. Jadi harusnya kalian bisa dapat nilai bagus ya. Karena 6 nilai yang paling jelek itu kan dibuang. Ya. Seharusnya sih nilainya bagus. Oke. Kemudian tadi sampai mana slide-nya? Ini masih sama juga. Ini project kan nggak ada ya, jadi bisa di skip. Oh iya, kalian udah pada ini belum ya? Join Moodle-nya belum ya? Ini sudah ada yang join? Belum, Pak. Belum. Oke, jadi kalian nanti silahkan buka ini ya, elearning.ukdw.ac.id ya. Kemudian nanti kalian disuruh masukin password ya. Passwordnya sebentar, saya lupa. PBOGN ini. Nah ini ya, PBOGN 2021 ya. PBOGN 2021. Itu nanti saya taruh di ikhlas ya. Jadi kalau mau, siapa tahu dia mau join sekarang, bisa. Saya taruh di chat, mana chat? Chat. Nah ini, passwordnya ini. Ya. PPOGN 2021. Seperti itu. Ya. Udah biasa pakai ini kan, dari zaman Alpro kan pakainya ini terus ya, Moodle ini ya. Ya nanti kalian ngerjain post test, kuis di sini ya, termasuk yang praktikum juga jadi satu di sini ya, biar nggak kebanyakan apa course-nya dijadikan satu aja gitu. Oke, itu untuk Moodle-nya ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Jadi kita nanti untuk kuliahnya pakainya full di sini ya.
di ikhlas tuh cuman buat nilai, mungkin nilai akhir karena memang wajib di ikhlas gitu. Dari kampus nilai harus dimasukkan di ikhlas, jadi nanti nilai akhir tetap di sana. Tapi kalau untuk materi, kuis, pengumuman, ya, pengumuman nggak di sini. Jadi kalau materi sama kuis di sini, ya. Kalau pengumuman nanti via itu grup Telegram ya. Jadi bagi yang belum join, ya silahkan join ya di grup Telegramnya. Ada yang belum join mungkin? Ada, Udah, Pak. udah semua? Ada yang belum, Pak? Oh, ada yang belum? Ya. Saya belum, Pak. Telegram. Ya, segera join ya. Nanti karena kalau ada pengumuman di sana ya. Jadi biar pas respon gitu ya. Jadi begitu ada info apa langsung dapat gitu. Oke. Kita lanjut. Oh iya. Kemudian di PBO ini kan kita pakainya beda ya. Kita kalau kalian kemarin dari Alpro sama Strukdat itu kan pakainya Python bahasanya ya. Nah, di PBO ini kita ganti ya. Bahasanya Java ya. Java. Jadi kalian harus pertama kalian harus install yang namanya Java Development Kit ya, atau istilahnya namanya disingkat JDK gitu. Ini URL-nya. Kalau enggak dia diketikin di Google juga apa namanya langsung keluar ya JDK gitu. Nah ini diklik aja. Nah Java itu kan jenisnya banyak ya. Pastikan Java yang kalian download itu Java SE ya. SE itu singkatan dari Standard Edition. Ya. Java itu ada 3 ya. Ada yang EE itu Enterprise ya, Enterprise Edition sama ME Micro Edition ya. Nah, sekarang yang kalian download itu yang SE ya, Standard Edition ya. Ini yang dipakai untuk apa namanya? Ya platform standar ya kayak komputer gitu. Kalau yang Enterprise itu untuk yang apa namanya? Server ya. Jadi untuk yang ya skala enterprise, skala besar. Kalau mikro itu biasanya untuk perangkat kecil ya kayak HP gitu atau perangkat-perangkat IoT ya. Nah, kita pakainya yang SE. Bedanya itu cuma di masalah library sebetulnya ya. Jadi kalau yang SE itu isinya library standar, kalau yang enterprise itu yang paling lengkap, kalau mikro itu yang library-nya paling sedikit ya karena dia apa namanya? Berusaha dibikin seringan mungkin. Bedanya di situ ya. Kemudian nah kalau untuk text editornya atau IDE-nya itu kalau mau pakai NetBeans atau Eclipse juga boleh ya. Jadi NetBeans sama Eclipse ini memang awalnya dia khusus untuk Java ya, spesialis untuk Java. Meskipun sekarang ada ketambahan bahasa yang lain-lain kayak C++ ya dan sebagainya. Jadi kalau mau pakai ini boleh ya. Cuman kalau menurut saya sih ini cukup berat ya. Kalau laptop kalian kuat sih nggak masalah ya. Nggak masalah, tapi kalau pas-pasan laptopnya nanti agak lambat ya gitu. Kalau mau pakai VS Code juga bisa ya. VS Code tuh harus install plugin, saya lupa namanya. Nah ini, pokoknya kalian ketikkan aja VS Code Java gitu. Kemudian ini yang muncul di Google langsung dipilih aja ya. Terus ikutin di sini. Nah ini coding pack for Java. Nah ini yang diinstal gitu. Saya juga pakai yang ini ya. Saya pakai yang ini VS Code plus coding pack gitu. Nanti VS Code-nya bisa buat compile Java ya. Gitu. Ini juga bisa ya untuk alternatif. Tapi memang ini kalah bagus ya kalau dibandingin sama apa Eclipse atau NetBeans itu masih bagusan ya, ini masih bagusan Eclipse sama NetBeans ya. Cuman berat. Problemnya ini berat. Gitu. Oke, kemudian ini untuk bukunya. Nah, kalau mau baca bukunya silakan ya. Tapi kemungkinan nggak ada ya. Ini juga boleh ya kalau mau mendalami lebih dalam ya, karena sebenarnya kan yang kita bahas di kuliah kan nggak mencakup satu buku ini ya. Buku ini kan bahasnya macam-macam ya, sampai jauh sekali gitu. Kalau diajarin semua pasti muntah-muntah ya. Jadi ya diambil yang basicnya aja ya. Gitu. Kemudian ada juga buku yang lain. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai di sini? Sebelum kita masuk ke pengantar.
mungkin tentang tadi kontrak perkuliahan atau komponen nilai atau yang lain-lain sebelum masuk materi. Nggak ada ya? Oke, ya karena waktu kita tidak banyak, jadi saya langsung lanjut aja ya. Oke, pengantar OOP ya. Jadi OOP atau Object Oriented Programming atau bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek itu sebenarnya merupakan sebuah kayak paradigma ya. Paradigma itu adalah kerangka berpikir ya, cara berpikir gitu. Jadi kalau kemarin kalian bikin program itu istilahnya kalau bikinnya program itu asal tabrak aja itu namanya prosedural ya. Jadi kalian dikasih problem, terus kemudian dari problem itu kalian nentuin langkah-langkah penyelesaian ya. Jadi langkah pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya sampai selesai ya. Ibaratnya kalau saya misalnya saya mau bikin Indomie gitu ya, mie instan gitu. Nah, sampai jadi itu ada berapa langkah sih? Oh, langkah pertama ambil Indominya, yang kedua buka bungkusnya ya. Yang ketiga ambil air, terus kemudian dipanaskan ya. Yang keempat masukin mie-nya, yang kelima kalau udah mateng disaring, yang keenam campur mie sama bumbunya, yang ketujuh baru dimakan. Gitu. Itu namanya prosedural. Jadi ketika kalian nemu masalah itu langsung kalian pikirin langkah-langkahnya. Nah, kalau di OOP itu nggak bisa seperti itu ya. Jadi kalau kalian nemu masalah ya, itu langkah pertama yang harus dilakukan itu bukan langsung nyari solusinya ya, tapi kita tentukan dulu objeknya apa aja ya. Jadi objeknya itu apa aja. Jadi misalnya kayak tadi bikin Indomie ya. Nah, kita mau bikin Indomie itu kita butuh objek apa aja sih? Oh, yang pertama mie instan itu sendiri ya, 1 bungkus. Kemudian kita butuh panci ya. Kemudian kita butuh piring. Terus kemudian sendok garpu ya. Terus sama apa? Air sama kompor ya. Jadi kita harus tentukan objeknya dulu ya. Objeknya apa aja. Nah, kemudian baru yang berikutnya langkah pertama kita kan mulai apa namanya buka bungkusnya. Nah, itu kira-kira melibatkan objek apa aja. Oh, bungkusnya dibuka, ya itu nggak melibatkan apapun ya, cuma langsung buka bungkusnya. Nah, yang kedua, kita mau masak air. Kita berarti butuh panci sama airnya ya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Jadi kita yang perlu kita tentukan tuh objeknya dulu. Baru kita bisa nyusun langkah-langkahnya. Gitu. Nah, itu dasarnya sih perbedaannya sebenarnya di situ. Ya, jadi kita harus menentukan dulu ada objek apa aja baru kita bisa nentuin langkah-langkah penyelesaiannya. Oke. Ini Nah, jadi ini ya. Jadi kalau tadi ini prosedural ya atau structure itu istilahnya top down. Jadi kita punya masalah ya langsung diselesaikan ya. Ada 1 2 3 4 langkah gitu. Tapi kalau object oriented itu kebalikannya ya, dia bottom up ya. Jadi kita dari bawah dulu ada komponen apa aja sih. Nah, dari komponen 1 2 3 4 itu bisa ngapain dan seterusnya sampai masalahnya kelar gitu. Oke, misalnya ini paling sederhana tadi ya. Buat program untuk menghitung luas dan keliling ya. Nah, kalau pakai cara prosedural ya tinggal input kalau misalnya luas dari segitiga misalnya. Ya inputkan alas, inputkan tinggi, terus kemudian hitung keluar hasilnya kan kayak gitu. Tapi kalau apa namanya OOP ya kita tentukan dulu ada objek apa aja. Oh, objeknya cuma 1 ya, segitiga doang ya. Kalau misalnya ditambahin yang lain-lain, oh berarti ada 4 objek ya, 1, 2, 3, 4 ya, kayak gitu. Jadi ada 4 objek, berarti kita harus bikin dulu ke-4 objek itu. Masing-masing objek itu punya apa aja ya, isinya apa sih, nah, semacam itu ya, gitu. Jadi ini prosedural, langkahnya seperti ini, kemudian, nah kalau OOP ini ya, langkah pertama tuh harus mendefinisikan tadi ya, komponen-komponennya ya, elemen-elemennya apa aja ya. Itu yang harus dilakukan dulu, baru kita bisa ngitung luas dan keliling itu tahap akhir ya, tahap akhir gitu. Tapi yang pertama perlu dilakukan adalah menentukan komponennya dulu ya, baru bisa lanjut gitu. Nah, ini contohnya tadi ya, untuk kasus yang tadi ada 4 bangun datar, berarti kita perlu bikin 4 objek ya istilahnya ya.
objek segitiga, objek persegi panjang, sama objek lingkaran. Ya. Kita harus bikin dulu 4 ini. Nah, biasanya masing-masing ini, ya bukan biasanya ya, tapi selalu ya, masing-masing objek ini dia akan dibuat ke dalam satu file terpisah. Ya. Jadi kita akan punya minimal 4 file ya. Jadi ada file segitiga, file persegi panjang, sama file lingkaran. Ya. Jadi ada 4 file. Kemudian biasanya tambah satu file lagi. Satu file lagi itu adalah untuk alur programnya. Ya. Jadi untuk perhitungannya. Jadi ngitung nerima inputan, misalnya untuk ngitung persegi kan nerima sisi. Nah itu nanti ditaruh di file yang kelima. Ya. Biasanya tuh filenya isinya ya itu tadi ya, untuk codingnya, logiknya itu di sana. Gitu. Tapi selain satu file itu, kita punya 4 file objek ini. Nah, kalau prosedural itu kan biasanya cuma butuh satu file itu tok ya. Jadi file untuk logiknya doang, nggak butuh file-file yang ini ya, segitiga, persegi panjang, lingkaran. Ya, itu biasanya nggak perlu. Langsung tabrak aja. Nah, tapi kemarin sebenarnya di struktur data itu kan sudah sempat disinggung soal sebenarnya kita sudah menyerempet ke object oriented juga ya. Jadi kan kayak misalnya bagi yang masih ingat kita kemarin belajar linked list itu kan kita perlu bikin yang namanya node dulu ya, node ya. Kita kan bikin kelas node. Kemudian dari kelas node kita bikin berikutnya misalnya kalau mau bikin linked list yang single linked list ya kita bikin satu kelas namanya kelas single linked list ya gitu. Nah, kemudian node-nya dipakai di situ. Itu juga sebenarnya sudah merupakan penerapan dari OOP. Meskipun nggak 100% ya. Jadi untuk kelasnya betul pakai OOP, tapi sisanya masih dicampur-campur dengan prosedural. Ya, gitu. Nah, ini kalau udah advance ya. Jadi kalau di OOP nanti kita juga belajar yang namanya turunan ya. Jadi kan ini kita punya 4 bangun datar ya. Segitiga, persegi panjang, sama lingkaran. Sebetulnya kan keempat ini kan punya kesamaan ya. Sama-sama punya luas dan keliling ya. Jadi sama-sama punya luas dan keliling. Nah, itu keempat-empatnya itu bisa ditaruh di induknya ya. Istilahnya di sini kita bikin kelas baru, kelas bangun datar gitu. Di situ punya luas dan keliling karena luas dan keliling kan dimiliki oleh semuanya. Jadi kenapa nggak dibikin sebuah template aja gitu. Nah, template-nya namanya bangun datar. Itu cara kerjanya seperti itu. Tapi ini nanti di pertemuan kesekian ya. Kalau di awal-awal kita belum ngomongin masalah ini. Ini istilahnya turunan atau inheritance gitu. Oke. Kemudian kenapa kok kita perlu belajar OOP? Ya karena OOP itu sampai sekarang masih istilahnya paradigma yang paling banyak dipakai ya. Jadi kalian mau bikin aplikasi ya untuk platform kayak desktop ya, aplikasi di komputer ya, atau aplikasi web atau mobile itu rata-rata masih pakai OOP ya, Object Oriented Programming. Gitu. Nggak ada yang pakai prosedural ya. Prosedural itu biasanya dipakai buat belajar doang. Gitu. Tapi kalau untuk bikin aplikasi beneran itu pakainya OOP ya. Gitu. Jadi semua yang tertulis di sini itu semuanya pakai OOP ya. Java ini jelas ini bahasa spesialis OOP. Kalau PHP itu bisa prosedural, bisa OOP juga ya. Dan seterusnya lah. Gitu. Oke. Kalau kalian kenapa kok kita pakainya Java sih? Nggak bisa pakai Python kah gitu? Python bisa ya untuk OOP bisa, cuman apa ya istilahnya ya? Dia tuh masih kayak nggak murni OOP gitu loh, masih ada campurannya gitu ya. Jadi mau OOP bisa, mau nggak OOP bisa. Tapi kalau Java itu sudah pasti 100% pure ya, murni OOP gitu. Dan ini akan sangat berguna nanti ketika kalian kerja kan pakainya full OOP gitu loh. Jadi kalau kalian kebiasaannya pakai Python ya yang bahasanya masih bebas ya, mau OOP bisa, mau nggak juga bisa nanti malah susah ya. Jadi pas kerja kalian nggak betul-betul paham yang full OOP itu seperti apa sih. Gitu. Kemudian kalau kalian coba googling ya, best programming language ya. Nah, best programming language 2020 ya nomor 1 Python. Nah, tapi Python itu memang bagus tapi hanya untuk
belajar ya. Jadi kalau kalian belajar programming, memang paling mudah pakai Python karena ya emang mudah gitu loh. Jadi nggak terlalu strict ya. Jadi karena dia tipenya itu interpreter ya. Jadi dari baris ke baris itu dieksekusinya satu-satu ya. Gitu. Kalau Java itu semua baris itu akan dicek terlebih dahulu. Kalau nggak ada masalah, baru bisa jalan. Gitu. Tapi kalau ada problem, maka dia akan stop. Bedanya di situ ya, interpreter sama yang compiler. Gitu. Kalau yang interpreter memang relatif lebih gampang ya, kayak Python, PHP itu semuanya interpreter ya. Kalau Java, C++ itu kan compiler itu biasanya memang lebih susah. Ya. Oke, jadi Python ini memang bagus untuk belajar ya. Tapi kekurangannya yang paling utama dari Python itu adalah dia itu berat ya. Dia itu cukup berat untuk dieksekusi. Jadi kalau resource-nya nggak bagus, apa namanya? Jadi ya nggak efisien gitu loh. Makanya kalau kalian dengar, mungkin pernah baca-baca untuk bikin aplikasi mobile ya, pakai bahasa Python kayaknya nggak ada ya. Pasti pilihannya Java atau C++, karena lebih ringan. Gitu. Oke, nah itu jadi kalau Python memang bagus tapi hanya untuk level belajar ya, atau ya coding tapi nggak terlalu apa namanya, bukan buat bikin aplikasi lah istilahnya kayak gitu. Ya itu pakailah Python. Tapi kalau mau bikin aplikasi ya itu bisa pakai Java ya. Untuk web itu kebanyakan sekarang pakai Java ya. Ada banyak framework yang bisa dipakai pakai Java. Kalau Android itu bisa pakai Java, bisa pakai Kotlin ya. Pilihannya cuma dua itu. Kotlin itu bahasa baru ya, khusus untuk Android. Tapi kalau mau pakai Java juga bisa ya. Jadi kalau kalian menguasai Java itu kalian bisa bikin aplikasi web dan aplikasi mobile sekaligus ya. Jadi lumayan berguna gitu. Kayak gitu. Kemudian C++ itu C++ ini sebenarnya bahasanya mirip kayak Java ya. Jadi kalau kalian itu bisa bahasa Java, mestinya bisa C++ juga. Dan kalau saya bilang mungkin malah lebih gampang C++ ya daripada Java ya. Tapi tergantung level kedalamannya sih. Tapi intinya kalau belajar Java itu harusnya bisa C++ juga karena mirip-mirip ya. Jadi saya bilang mungkin 80% mirip lah. Ya, 75 sampai 80% itu mirip bahasanya gitu. Cuman beda dikit. Ya. Kalau C++ itu juga masih dipakai sampai sekarang, tapi biasanya dia lebih ke kayak yang berbau AI gitu ya, atau game. Ya, karena emang paling enteng itu C++. Ya, gitu. Jadi meskipun ini bahasa yang paling tua, tapi sampai sekarang masih dipakai. Ya, karena ringan. Gitu. Ya, 3 itu yang kayaknya sih sampai sekarang apa namanya paling populer ya. Paling populer ada 3 ini. Bahasa yang lain kayak JavaScript sama Java itu beda ya. Beda. Kalau JavaScript itu apa namanya Java tapi bentuknya kayak script ya. Bedanya lumayan banyak ya. Yang jelas itu berbeda ya. Tapi ya sebagian sintaksnya mirip ya. Sebagian mirip. PHP itu juga sama JavaScript juga mirip ya. Gitu. Oke, yaitu sedikit penjelasan kenapa kok kita bahasanya harus ganti ya dari Python ke Java ya itu tadi ya penjelasannya. Kemudian ini contoh dari yang tadi ya, saya skip aja. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini terkait dengan pengantar OOP. Kayaknya nggak ada. Kalau nggak ada, lanjut ya. Oke. Sistem KRS ini studi kasus ya. Nggak usah kita bahas ya, kelamaan. Waktunya mepet. Oke. Oh ini tadi. Ini data tahun 2019 ya. Ini kalau di ranking ya Java itu paling tinggi ya 2019, ya 2020 mungkin nggak jauh beda ya.
Nggak jauh beda, yang paling yang berganti ya cuman ini aja ya, Java, Python, C++ ya cuman itu aja paling ya. C sama C++ itu beda ya. Jadi emang terpisah. Ya sebenarnya bahasanya tuh mirip ya, 100% mirip, cuman kalau C itu ada tambahannya, makanya namanya C++. Jadi kalau bahasa C itu adalah bahasa prosedural, kalau C++ itu bahasa C yang OOP. Nah, kayak gitu bedanya. Jadi kalau mau bikin program yang prosedural, ya pakailah bahasa C, ya. Tapi kalau mau bahasa C yang bisa OOP, pakailah C++, gitu. Kenapa kok bahasa C masih ada sampai sekarang? Ya karena ada beberapa platform yang memang hanya support bahasa C, ya. Karena kan C++ itu kan lebih berat daripada C. Ya, kayak misalnya kasusnya untuk IoT ya, Internet of Things itu pakainya bahasa C, ya. Karena memang resource-nya kan itu kan kayak komputer kecil ya, komputer mikro ya. Jadi nggak bisa kalau ngejalanin yang berat-berat karena RAM-nya aja paling cuma berapa mega gitu. Sementara kalau komputer itu kan RAM-nya 8 giga, 16 giga ya. Kalau perangkat IoT itu RAM-nya paling cuma 32 mega gitu. Kan kecil banget ya. Kalau suruh jalanin yang C++ nggak kuat. Gitu. Makanya bahasa C masih cukup banyak dipakai ya. 13% ya. Karena zaman sekarang ini kan banyak perangkat-perangkat smart device ya. Kita pakainya ini ya. Jadi lampu yang bisa nyala sendiri pakai WiFi, nah itu programnya bisa pakai ini bisa ya. Penyiram tanaman otomatis, ya itu pakai ini karena toh juga nggak butuh yang program yang kompleks gitu ya. Paling cuman apa namanya, lihat jam, lihat cuaca ya, kalau cuacanya cerah disiram gitu ya. Kalau cuacanya hujan ya nggak usah nyiram. Paling kayak gitu kan. Itu pakainya ini. Kalau yang lain-lain ya ini yang lain-lain kayak JavaScript, C#, PHP, SQL, Objective-C ini anu ya. Ini bahasanya platformnya terbatas gitu. Kalau C# ini dia itu biasanya dipakai untuk produk-produknya Microsoft ya, sama kayak Visual Basic .NET ini untuk produknya Microsoft, jadi nggak bisa dipakai untuk, misalnya kalau server pun harus server yang berbasis Windows. Kalau basis Linux nggak bisa ya. Itulah kenapa yang lain rendah-rendah ya, karena ini terbatas ya platformnya ya. Objective-C ini hanya untuk bikin aplikasi iOS ya, makanya juga rendah gitu. Oke. Java itu populer, jadi kalau kalian menemui masalah nggak usah takut ya. Googling aja pasti nemu jawabannya ya. Ya karena paling banyak dipakai, jadi keuntungannya ya ini ya. Jadi tutorialnya banyak ya. Kalau ada troubleshooting, buka Stack Overflow pasti ada jawabannya ya. Gitu. Kemudian library-library-nya juga banyak ya. Dan lain-lain ya. Gitu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. JDK, Java SE, Java EE, Java ME ya. Yang belum itu JRE ya. Jadi kalau JDK tadi kan itu ya, apa namanya? Untuk Java Development Kit. Jadi untuk bikin program dalam bahasa Java itu kalian butuh yang namanya JDK ya. Untuk coding Java butuh JDK. Tapi kalau kalian misalnya nih bikin program Java ya, kemudian misalnya untuk sistem kasir ya di swalayan. Nah, nanti kan waktu programnya udah jadi kan programnya akan dijalanin di komputer kasir, ya kan? Nah, di komputer kasir itu cukup menginstal yang namanya JRE aja, Java Runtime, ya. Jadi cukup install ini aja buat jalanin Java, ya. Nggak perlu nginstal JDK, yang diinstal cukup JRE aja. Jadi JRE itu adalah tools dipakai untuk nge-run, ya, running program Java. Itu namanya JRE, ya. Kalau kalian install JDK sih udah otomatis install JRE juga, ya. Jadi ini udah include di sini. Gitu. Tapi kalau mau jalanin doang, ya pakai yang ini aja, gitu. Kalau JVM itu apa? JVM itu Java Virtual Machine ya. Java Virtual Machine itu ya sama JRE itu satu kesatuan gitu. Jadi kalau kalian ngeran program Java, nah program Java itu akan berjalan di atas yang namanya Java Virtual Machine, ya, gitu. Jadi dia JRE akan manggil JVM, nah JVM nanti yang eksekusi programnya. Alurnya sih begitu. Itu cuma untuk tambahan info aja sih. Ya, pokoknya kalau kalian kan install JDK kan udah include semua ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin ya. Kecuali kalau nongol di soal ya.
Nanti JVM itu fungsinya untuk apa? Nah, itu harus diingat-ingat ya. Oke, yang dibutuhkan ya, ini tadi penjelasan dari sebelumnya. Yang tadi ya JRE berisi JVM ya dan seterusnya. Ini karena sudah dijelaskan, saya skip aja. Kemudian ini karakteristik Java ya. OOP jelas ya, dia nggak bisa prosedural ya, harus OOP. Terus library-nya banyak, multi-platform, portable, multi-thread, ya, manajemen memori otomatis. Nah ini yang bikin Java itu ringan ya, ada ini. Jadi dia tuh karena tipenya compiler, dia tuh bisa deteksi komponen-komponen yang kira-kira udah nggak dipakai lagi. Jadi kalian ngeran program ya, ngeran program, kemudian udah berjalan 5 langkah gitu. Nah, langkah 1 sampai 4 ada resource yang nggak kepakai misalnya. Nah itu bisa langsung dibuang ya, otomatis. Buangnya otomatis. Kalau di Python itu kan kita kalau mau menghapus resource kan harus pakai perintah del ya. Nah, kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Cuman kalau di sini bisa otomatis ya. Jadi dia bisa nge-delete otomatis ya yang udah nggak kepake. Itu bedanya ya. Kemudian ini yang tadi saya jelasin di awal ya. Java Enterprise ya. Terus kemudian Java standar ya. Yang ini Java Micro Edition, Java ME. Gitu. Nah, ini 3 level. Jadi mikro itu yang paling kecil, standar, terus kemudian enterprise. Ini fungsinya masing-masing ya. Jadi kalau buat komputer biasa ya pakai standar aja cukup. Gitu. Ini nggak usah. Ini juga ini buat tambahan info aja, bisa dibaca sendiri ya. Itu demo. Oh. Oke, nah mungkin saya demokan sedikit ya. Ini apa aja nih? Oke, saya tunjukin sedikit apa namanya, bikin program pakai Java ya. Saya pakai VS Code. Nanti tutorial apa namanya demo yang lebih banyak di praktikum aja. Oke, tapi siapa tahu ada yang ngulang kelas teori doang ya atau ngambilnya cuma teori aja. Jadi mau refreshing dikit ya, ingat-ingat dikit ya. Jadi saya tunjukin. Oke, jadi ini saya buka text editornya pakai VS Code. Nah kemudian kalau di Python ya itu nah kalau di Python kan kita bisa langsung nulis program ya, kita mau ngeprint ya langsung aja print gitu ya, ketikin ABC gitu misalnya, selesai gitu loh. Jadi bebas ya, nggak ada aturan di Python itu, itulah yang disebut dengan prosedural ya. Jadi mau coding apa aja bebas. Nah kalau di Java itu ada aturannya ya, ada aturan yang cukup ketat ya. Kalau bisa dibilang Java itu salah satu bahasa yang sangat ketat ya dibandingin bahasa yang lain. Jadi aturannya itu harus dipenuhi ya. Oke, jadi langkah pertama itu yang namanya Java itu selalu diawali dengan yang namanya kelas ya. Jadi kita bikin kelas gini. Kelas itu biasanya selalu public ya. Biasanya meskipun nanti bisa diganti. Itu kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kapan harus ganti kelas. Nah, di sini saya kasih nama kelasnya namanya main ya. Nah, nama kelas di sini wajib pakai huruf besar ya, nggak boleh huruf kecil. Kalau hurufnya kecil, ini kalau dijalanin pasti error ya. Nah, itu salah satu aturan yang ketat ya. Dia harus huruf besar ya, kemudian kurung awal. Oke. Nah, ini template kelasnya seperti ini. Nah, kalau udah sampai sini, saya simpen ya. Nah, nyimpennya itu namanya harus sesuai dengan nama kelasnya ya. Jadi kalau kelasnya main pakai M-nya huruf gede, ini juga sama ya. Cuman ditambahin .java seperti ini. Oke. Seperti itu. Jadi itu langkah pertama. Nah, langkah kedua itu kita
apakah kita bisa langsung ngetikin programnya di sini? Ya, jawabannya nggak bisa. Kita harus bikin yang namanya function dulu, ya, atau method. Ya. Nah, ini yang nama metodenya yang cukup panjang ya, dan ini tidak boleh salah satu huruf pun. Ya. Jadi namanya public static, ya, static void main, ya, string kurung buka kurung tutup args, ya. Nah, ini yang kalian wajib hafal ya ini. Satu baris ini harus dihafalin. Ini harus public ya. Kemudian diikuti dengan static, kemudian void. Nah, baru main. Ya, main ini nama metodenya harus main, nggak boleh diganti-ganti ya. Kalau nama kelas yang di sini sebenarnya bebas ya, nggak harus main. Cuman saya buat nandain aja bahwa kelas main ini adalah kelas yang berisi metode main gitu. Ini mau diganti yang lain juga boleh. ABC gitu boleh-boleh aja ya. Gitu. Kalau yang ini nggak boleh ya. Jadi yang baris ini itu harus seperti ini ya, tidak boleh diubah. Gitu. Kalau kalian misalnya pakai Eclipse atau pakai NetBeans itu udah otomatis dibikinin ini ya. Jadi kalau mau hidup kalian lebih mudah pakai Eclipse atau NetBeans aja ya. Nah, biasanya kalau bikin file nanti ada pilihannya mau ditambahin metode main-nya enggak. Ya, kalau dicentang nanti akan keluar ini ya. Langsung. Jadi kalian langsung nulis di dalamnya. Gitu. Oke, nah itu ya. Kemudian, nah di sini kalian bisa ngetikin program kalian itu di sini ya. Jadi langkah pertama kalau mau bikin program itu biasanya kita bikin hello world ya. Nah ini untuk ngeprint ya. Biasanya kan kalian kalau mau ngeprint tinggal gini doang ya, selesai gitu. Nah di sini agak panjang ya. Jadi kalian harus ngetikin sistem ya .out ya .print. Printnya pakai ln. Jadi kalau print ln itu kita ngeprint, habis itu langsung enter ya. Jadi output berikutnya munculnya di baris berikutnya. Kalau print doang itu nanti output berikutnya, sorry, kok nggak kebaca ya? Oh di sini nggak ada print biasa ya, adanya print ln. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau print biasa itu biasanya nggak ganti baris. Jadi begitu keluar output, nanti kalau ngeluarin output lagi barisnya masih sama. Oke, kemudian ini hello world, ya, tanda seru. Udah. Kemudian saya coba run, ya. Nanti keluar di sini. Nah ini ya, hello world. Seperti itu. Ya, inilah yang namanya program Java. Ya. Mau ngetik hello world aja sepanjang ini ya. Beda sama Python yang langsung print gitu ya, hello world gini ya. Python kan gini doang selesai, ya kan? Ini salah. Print, nah, biasanya kan gini doang, selesai. Gitu. Tapi di sini memang nggak bisa gitu ya, karena udah aturannya dari sononya begitu. Jadi sebenarnya Java tuh dibikin seribet ini ya ada tujuannya ya, supaya itu ngurangin celah ya, celah. Jadi celah keamanannya tuh supaya ya secure gitulah, gitu, supaya nggak gampang dibobol ya. Gitu. Jadi kalau apa namanya? Karena tujuannya dari kayak gini nih ya, public class, public string main itu kan untuk pengecekan ya. Jadi untuk pengecekan apakah kira-kira ini udah alurnya udah betul atau belum gitu. Kira-kira masih ada celah untuk error apa enggak itu semua dicek dulu ya. Baru di run ya, gitu. Yaitu istilahnya di-compile ya. Jadi di-compile dulu ya. Di-compile itu kayak dicek ya, divalidasi. Kalau oke, nah baru bisa dijalanin gitu. Kalau kemarin ya, misalnya kalian di apa namanya Python, misalnya saya ngeprint ya A gitu ya, kemudian saya print ya, printnya di sini gini doang ya, gini doang. Jadi kebetulan B saya nggak bikin variabelnya tapi langsung saya print. Nah ini kan harusnya baris ini error ya. Tapi kan baris yang ini kan tetap keluar output ya kan. Jadi di sini keluar output, kemudian di sini baru error kan kayak gitu. Itu kalau Python ya. Tapi kalau Java ya. Jadi kalau misalnya di
Di sini baris pertama itu betul, tapi baris keduanya itu nggak betul. Ya, di sini saya ngetikin B gitu, sorry, saya ngetikin B gitu. Kan variabel B nggak ada ya. Nanti kalau saya run, nah, yang atas pun nggak akan keluar ya. Hello world-nya ini nggak akan nongol. Jadi langsung error gitu loh. Jadi ketika dikompil dia error gitu. Jadi seluruh program itu akan dicek dulu ya. Kalau nggak ada masalah ya, baru bisa dijalanin ya. Gitu. Itu perbedaannya ya. Nah, kalau gini, nah ini baru bisa ya. Nah, ini baru bisa hello world terus baru B ya. Seperti itu. Itu ya bedanya salah satunya antara bahasa yang compiler sama yang interpreter ya di situ. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Pak, kita ada grup kayak Pak Telegram atau grup apa? Telegram ada? Belum join ya? Belum, Pak. Oh, oke. Saya udah bikin pengumumannya belum sih? Belum ya? Jangan-jangan. Di kelas saya cari nggak ada sih, Pak. Nggak tahu kalau mungkin sudah lewat atau apa. Oh iya, berarti kelewat ya. Sorry. Iya, sorry. Kelewat berarti. Ada grupnya ya. Mungkin saya taruh di sini aja. Nanti saya posting di kelas juga ya, biar nggak kelewat. Jadi grupnya ini untuk PBO itu seluruh kelas ya, gabung jadi satu ya. Oh, tapi kok pada tahu ini info ini Zoom-nya dari mana ya? Zoom-nya ada di kelas, Pak. Kalau Zoom-nya. Zoom-nya udah saya posting di kelas ya? Iya, Pak. Oh, tadi saya posting di grup Telegram juga. Oke, oh iya, belum ada ya. Tuh, lama. Oke, sambil nunggu mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, saya lanjutin ya. Sambil nunggu linknya Telegram. Jadi kan kalian kan di sini ganti bahasa ya. Jadi ada beberapa perbedaan yang harus saya jelaskan ya. Salah satunya ini tadi ya. Kemudian yang kedua adalah masalah tipe data ya. Ini juga nggak ada di Python kan. Jadi di Python itu kan kalau kalian mau bikin variabel kan langsung aja ya. A gitu misalnya 10 ya. Kemudian B itu halo ya. Kayak gitu kan caranya kan. Nah, kalau di Java itu kita harus mendefinisikan ya. A itu tipenya apa? Oh, tipenya angka. B itu tipenya apa? Tipenya teks. Ya. Itu harus didefinisikan. Jadi kalau kayak gini doang, ya nggak bisa. Oh ya sama ini ya. Di Java tuh wajib pakai titik koma ya. Setiap selesai baris itu harus pakai titik koma. Ya. Harus pakai titik koma. Ya. Itu. Ini juga perbedaannya ya. Jadi baris ini selesai, ya titik koma. Kalau nggak dikasih titik koma, ya misalnya ini saya enter, ya. Jadi ini masih merupakan bagian dari atasnya, gitu. Coba saya tes dulu ya. Jadi misalnya saya bikin seperti ini ya. Jadi sistem titik out titik print ln ya. Ini saya enter gitu. Mana sih? Nah seperti ini. Ini saya run. Hasilnya nah bisa ya keluar gitu. Ini kalau di Python kan nggak bisa. Ya. Karena di Python itu ini dianggap baris pertama, ini dianggap baris kedua. Ya, kalau di Java ini satu baris. Ya, pokoknya setiap ada titik koma itu akan dianggap satu baris.
Ya, jadi titik koma ini adalah satu baris ini. Gitu. Jadi enaknya ini adalah kita kalau mau ngetik panjang-panjang nggak masalah ya. Gitu. Kalau misalnya satu baris ini isinya panjang itu bisa di enter ya supaya bacanya lebih gampang. Gitu. Kemudian oh ya, di Java itu yang namanya indentasi itu nggak ngefek ya. Kalau di Python itu kan indentasi atau kedalaman itu kan ngefek ya. Jadi kalau misalnya saya ini taruh ini kayak gini ya, kalau di Python pasti error ya. Kalau di sini nggak masalah ya. Ini saya run bisa ya. Nah, keluar hasilnya gitu. Mau ini mau di sebelah kiri pun juga nggak masalah ya. Kayak gini pun mau di run bisa-bisa aja ya. Nih. Nah, keluar juga hasilnya gitu. Nah, terus di sini yang menjadi penanda itu adalah ini ya, kurung kurawal ya. Jadi kurung kurawal ini adalah kurung kurawal buka. Ini adalah kurung kurawal tutup. Nah, jadi di antara kurung kurawal buka dan tutup ini ya, yang saya blok ini semua adalah isinya dari fungsi main. Perkara dia indentasinya mau dibuat seperti ini ya, kemudian saya bikin lagi ada yang begini ya. Saya kayak giniin, berikutnya adds. Berikutnya saya taruh sini hello world 1, hello world 2, hello world 3. Jadi code-nya berantakan kayak gini, ya di run itu nggak masalah. Ya. Keluar semua. Ya. Selama dia masih berada di dalam sini ya. Kurung kurawal bukanya ini, kurung kurawal tutupnya ini. Ya. Kayak gini. Segini nih. Ya. Itu adalah isi dari fungsi main. Ya. Jadi masalah indentasi di sini nggak terlalu jadi masalah. Ya. Gitu. Tapi kalau bisa ya yang rapi ya. Gitu. Penandanya pakai ini. Nah, ini kalau kalian klik, makanya ketika saya pilih kurung kerawal buka, ini yang kurung kerawal tutupnya akan keblok juga ya, ada tandanya gitu loh. Jadi pembukanya ini, penutupnya berarti yang ini, yang ikut kena kotaknya ini loh. Kalau saya klik yang ini, nah berarti penutupnya yang ini, nah, kayak gitu. Berarti seluruh kode di dalam sini adalah merupakan isi dari kelas main. Ya. Di dalam kurung kerawal ini sampai sini. Ya. Dari sini sampai sini. Gitu. Nah ini beberapa aturan ya yang harus dipelajari ya. Dan ini harus hafal ya. Karena kalau enggak nanti kalian terhambat ya untuk coding Java-nya. Jadi aturan-aturan ini harus diingat-ingat ya. Gitu karena memang pindah bahasa pemrograman itu ya nggak gampang ya. Jadi karena kalian sudah terlanjur ngertinya seperti ini, giliran ada hal baru ya harus dipelajari betul ya gitu. Karena kalau kalian mau berkecimpung di dunia programming itu kalian harus tahu style banyak bahasa ya. Tapi memang secara umum bahasa itu stylenya ada dua macam itu ya. Yang pertama yang strict ya seperti ini ya. Yang kedua yang tidak strict ya seperti Python, Kotlin, Swift itu yang nggak strict ya. Jadi ada dua macam itu, kalian harus bisa menguasai semuanya ya. Dua style itu ya. Gitu. Jadi kalau nanti ada bahasa yang baru lagi ya, nggak tahu bahasa apa gitu, kalian kalau ada mau belajar itu nggak jadi masalah gitu loh. Seperti itu. Jadi kalian harus belajar beradaptasi ya. Gitu. Oke, tadi sampai mana ya? Oh, variabel ya. Jadi di Java itu ada yang namanya variabel ya. Kalian nggak bisa langsung ketikin A sama dengan 10, ini nggak bisa ya. B sama dengan halo, ini juga nggak bisa ya. Ini juga nggak bisa ya. Harus dikasih tipenya. Nah, ngasihnya tuh di depan ya, sebelum nama variabelnya. Jadi kalau tipenya itu angka ya, itu nama variabelnya adalah int ya. Atau singkatan dari integer ya, int. Jadi untuk angka ya. Kemudian yang kedua adalah kalau teks yaitu namanya string ya. Ini untuk teks. Kemudian ada lagi namanya ini saya jadi satu di sini ya. Ada short ya.
Saya kasihnya sesuai ini aja deh. Short itu S, integer itu I, string itu ST ya. Short itu angka tapi kapasitasnya lebih kecil ya. Biasanya dipakai untuk angka-angka yang nilai maksimalnya yang nggak terlalu gede ya. Jadi kalau short itu biasanya 2 byte, kalau integer itu 4 byte ya. Kalau yang panjang 8 byte itu namanya long ya. Jadi ini angka juga, saya kasih angka 5 ya. Angka kecil ya, angka sedang, kemudian ada long, angka besar ya. Kalau nggak salah sih ini 2 byte, yang ini 4 byte, yang ini 8 byte ya. Jadi integer itu nilai maksimalnya kalau 4 byte itu kalau nggak salah sekitar 2 miliar apa ya. Kalau nggak salah, saya agak lupa. Ya. Jadi kalau long itu bisa panjang bitnya 2 kalinya ya. Gitu. Kalau cuma 2 byte itu kalau nggak salah maksimal cuma 30.000 ya. Nilai maksimal di sini cuma 30.000. Oke. Oh ya, untuk ngasih komentar itu pakai ini ya. Pakai backslash 2 kali ya. Garis miring 2 kali. Kalau Python itu kan pakainya pagar ya. Tapi kalau di sini pakainya garis miring 2 kali. Ya, ini untuk ngasih komentar. Oke. Kemudian ada totalnya ada 9 tipe data dasar ya, short, integer, long, kemudian ada char. Itu untuk karakter. Jadi cuma 1 karakter aja, misalnya A doang. Ya, itu pakai char. Tapi kalau karakternya banyak, itu pakainya string. Tanda petiknya juga beda. Ini petiknya cuma 1, yang ini petiknya 2. Ya, itu perlu diperhatikan. Ya. Kemudian ada lagi namanya boolean. Ya. Boolean itu true or false. Ya. Benar atau salah. Ya, true false itu aja. Kemudian, boolean. Kok nggak mau ya? Oh, namanya belum ada, sorry. Ya, nama variabelnya lupa malah. Boolean B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada lagi namanya byte ya. Byte ini biasanya untuk mainan file ya. Jadi kalau kalian berkecimpung di baca tulis file ya, atau image processing ya, itu kan juga ngolah gambar, gambar itu kan file, makanya byte ya. Pengolahan file. Kemudian untuk pecahan itu ada float. Pecahan kecil ya. Sama ada double ya. Ini pecahan besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah 9. Nah, ini ada 9 tipe data ini ya. Gitu. Ini yang harus kalian ingat-ingat ya. Harus dihafalin ini ya. Jadi kalau saya kelompokin, ya ini ada istilahnya ya. Bentar, ini saya hapus dulu. Ini tipe data primitif ya. Ini tipe data reference. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau yang primitif itu huruf depannya kecil. Dan tipe data primitif itu cuma ada 8 ini ya. Hanya ada 8. Sementara kalau yang tipe data reference itu seluruh tipe data selain primitif. Jadi seluruh tipe data selain primitif itu disebut tipe data reference. Salah satu contohnya adalah string. Ya, ciri khasnya adalah huruf depannya gede. Ya. Nah ini kalau mau bikin tipe data yang lain juga bisa. Misalnya objek. Gitu.
Ini bisa ya. Dan seterusnya. Pokoknya tipe data reference itu jumlahnya tidak terbatas ya, banyak sekali ya. Tapi kalau primitif itu hanya ada 8 ini ya. Nah, ini yang perlu kalian hafalin ya, 8 ini. Gitu biasanya muncul di ujian ya. Saya kasih bocoran. Berikut yang bukan merupakan tipe data primitif yang mana? Nah, itu kalau kalian hafal kan udah di luar kepala ya. Gitu, ini ada 8 tipe data. Ya, kemudian ya sisanya adalah reference ya. Contohnya 2 ini ya. Gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah yang berbeda lagi adalah ketika mau ngeprint ya. Ngeprint tipe data ini agak lain ya caranya ya. Jadi kalau di di Python itu bisa pakai koma-koma begitu ya. Kalau ini nggak bisa ya. Misalnya saya mau ngeprint nih integer ini ya. Isinya 10. Nilai i sama dengan. Nah, kalau di Python kan bisa seperti ini ya. Kayak gini. I itu adalah variabel ini gitu loh. Tapi kalau di Java itu nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai koma, ya pakainya adalah plus seperti ini, plus gitu. Nanti kalau mau nyambung yang lain ya plus lagi gitu, koma nilai st ya sama dengan st itu yang ini ya plus lagi plus st gitu kayak gini ya. Jadi caranya pakai penghubungnya pakai plus ya gitu. Oke, saya jalanin. Ada yang error. Apa ini? Cannot convert from double to float. 12. Oh, ya sorry. Ini lupa huruf F. Oke. Ya itulah contoh bahasa yang strict ya. Cuman lupa penanda bisa error. Nah, ini keluar hasilnya ya. Oke. Jadi ini hasilnya. Nilai I sama dengan 10. Nilai ST sama dengan halo. Ya, ini. Output dari yang ini. Gitu. Kemudian kalau ngeprint di Java itu harus pakai petik 2 ya, karena ini kan berupa string ya, nggak bisa pakai petik 1 ya. Kalau di Python bebas ya, petik 1, petik 2 sama aja, tapi kalau di sini beda ya. Petik 1 hanya untuk karakter ya, char, yang isinya memang cuma 1 karakter, itu pakai petik 1 ya. Seperti itu. Oke. Ya, itu aja mungkin. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak ya? Nanti sisanya saya tambahin pelan-pelan ya. Kayak misalnya if else ya, statement control atau looping itu kan juga beda caranya ya. Nanti sambil jalan. Jadi biar kalian nggak kaget ya, langsung 1 hari dikasih materi banyak ya. Jadi pelan-pelan aja. Jadi hari ini untuk Java-nya saya kasih ini dulu variabel ya, sama ya dasarnya untuk bikin program gitu. Pak, tadi kan itu kelasnya main kan Pak? Ha, Kalau misalnya di dalam Java-nya itu ada 2 kelas bisa nggak ya Pak? oh, nggak bisa. Di Java itu satu file hanya 1 kelas. Gitu. Beda sama Python. Python 1 file bisa banyak kelas ya. Kalau Java nggak boleh. Jadi harus dibikin file sendiri. Gitu. Nah, sebenarnya kelas itu yang disebut sebagai objek itu ya kelas itu gitu loh. Jadi di sini saya punya kelas main ya. Kemudian nanti kalau misalnya saya mau bikin ada objek segitiga, berarti saya bikin kelas segitiga gitu, satu file sendiri. Kayak gitu. Jadi memang di Java satu file hanya bisa berisi 1 kelas ya. 1 file 1 kelas. Nggak bisa lebih dari 1. Ya, kalau lebih dari 1 nanti pasti error. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Pak, maaf untuk link Telegramnya di mana ya, Pak? Oh ya, bentar. Saya malah salah buka akun. Kemarin ada 2 akun Telegram ya. Nah, kemarin yang bikin grupnya kan Pak Denny. Pak Denny nge-add-nya nomor saya yang satunya. Nah, jadi saya salah buka ya. Bentar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sama ini Pak, di Moodle saya cari-cari course-nya, terus ternyata ada PBO di sini Pak. Ini memang grup Moodle untuk kelas ini Pak. Iya, jadi semua kelas digabung. Enrollment key-nya ada di mana ya Pak? Ini tadi saya masukin di chat ini ya. Ini saya juga lupa di grup Telegram ada sih. Saya kira udah pada join, ternyata belum ya. Ntar itu ya, saya tulis di chat. Itu ya. Itu link grupnya. Oh ya, sama untuk yang praktikum itu beda ya grupnya ya. Ada 2 grup berarti. Tuh, sudah saya taruh di chat ya. Mungkin sekalian saya taruh di kelas aja deh sekarang, biar nggak lupa ya. Oke, di kelas juga sudah saya post ya. Bisa langsung join. Wah, langsung banyak yang join. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Jadi langkah pertama kalian adalah ini ya, silakan install Java-nya ya. Kalau kalian udah pakai VS Code bisa install tadi Java Coding Pack ya. Kalau mau
apa namanya yang full Java ya, bisa pakai NetBeans atau Eclipse ya, memang lebih bagus ya. Software-nya lebih bagus, lebih gampang sih. Jadi ada apa namanya? Untuk autocomplete-nya juga lebih lengkap ya. Dan kalau keunggulan yang lain ya, kalau Eclipse atau NetBeans itu sebelum kalian run itu kalau ada error bisa langsung kebaca ya. Jadi nggak usah perlu di run, langsung kelihatan oh ini error gitu. Kalau di VS Code itu kadang nggak muncul ya. Jadi kalau misalnya ada baris yang error tuh kadang nggak keluar tulisan apa-apa. Nah waktu di run itu baru kelihatan gitu. Jadi kalau komputer kalian cukup kuat itu pakai yang NetBeans aja atau Eclipse ya. NetBeans atau Eclipse for Java itu. Karena Eclipse itu ada macam-macam, sekarang ada untuk C++ ya, ada untuk PHP ya, cari yang untuk Java ya. Gitu. Saya sih nggak pakai itu karena berat ya. Di komputer saya udah kebanyakan software ya. Nanti hard disknya cepat penuh ya. Jadi saya nggak install macam-macam. Gitu. Permisi Pak, ada yang Ya. nanya di kolom chat. Oh, ada yang nanya. Pak, untuk ngeprint itu harus print atau print bisa juga? Oh iya, print biasa harusnya bisa ya. Print biasa harusnya bisa. Jadi tadi saya udah jelasin ya bedanya. Kalau print ln itu ketika ngeprint ya, nanti kalau ada kita ngeprint lagi itu nongolnya di baris berikutnya. Kalau print doang itu ketika kita ngeprint nanti kalau ngeprint lagi itu munculnya di baris yang sama ya. LN itu maksudnya line ya, new line gitu. Jadi habis ngeprint itu langsung enter kayak gitu. Itu yang print LN. Kalau yang print biasa itu apa namanya? Ngeprint tapi nanti nongolnya di baris yang sama. Gitu. Cuman tadi nggak tahu kenapa ya di VS Code ini kok error ya. Jadi kan saya udah nyoba ini ya, sistem out print doang gitu ya. Lalu gitu. Saya taruh sini deh. Loh, nggak error. Sekarang bisa ya. Tadi ada garis merahnya ya. Oh, tadi mungkin lagi ada masalah ya. Ini bisa. Oke. Jadi nanti keluarnya itu halo ya. Langsung di sampingnya halo langsung ada nilai bla 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 ini. Gitu. Nah, ini ya. Ini halonya di sini terus langsung di sampingnya nongol ini. Gitu. Itu bedanya ya. Print sama print ln. Jadi kalau print ln itu sebenarnya print tapi dikasih ini \n. Nah, \n ini kalau mau kalian bikin enter pakai ini ya. Gitu. Nanti hasilnya sama aja kalau ini print ln. Nah, ini halo terus ini. Kalau mau enter 2 kali gimana ya? Kasih aja 2 kali ya. Kayak gini. Nah, seperti ini ya, kayak gitu. Itu bedanya ya. Print sama print ln. Oh, tadi kok error ya tapi ya? Mungkin inspektornya ini tadi apa namanya? Agak lambat mungkin. Tapi tadi ada garis merahnya ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau \n tadi itu Pak bisa juga diaplikasikan di print ln-nya Pak? Bisa. Jadi kalau kalian di print ln mau nambah enter 1 kali, kasih \n bisa. Gitu. Jadi \n itu untuk bikin baris baru sih. Itu bisa ditaruh di print ln, ditaruh di string juga bisa ya. Jadi kalau apa namanya? Kalian ini punya variabel string mana tadi? Nah, nih. Ini kan ada halo ini ya. Ini mau dikasih \n juga bisa ya. 3 kali gitu misalnya. Biar kelihatan ini saya pindah di sini ya. Jadi nanti setelah ngeprint stringnya ini, stringnya kan isinya halo terus ini ya, \n 3 kali ya. Nanti nah hasilnya seperti ini. Jadi halo terus ada enter 3 kali, 1 2 3 baru outputnya di baris berikutnya. Gitu. Ini istilahnya apa ya ini ya? Ini kayak buat formatting ya.
Ini ada banyak macamnya ya. Selain backslash n ada juga backslash t. Untuk tab itu biar rapi sih biasanya. Jadi kalau misalnya saya mau bikin ini outputnya agak rapi ya. Ini saya kasih backslash t, ini saya kasih backslash t, kemudian ini saya giniin. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kan jadi rapi nih yang saya blok nih. Nilai i, terus kemudian di tabnya itu segini, sama dengan 10 nilai st, tab sama dengan halo. Jadi posisi sama dengannya ini sama gitu loh, sejajar. Ya. Pakailah backslash t, kayak gitu. Ada lagi backslash yang lain, itu bisa dicari di Google ya. Saya lupa istilahnya apa ya ini ya, untuk formatting teks pokoknya. Gitu. Nah, ini kan jadi enak dilihat kan kayak gini kan. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Sebelum saya tutup kelasnya. Kalau materinya udah habis ya. Kayaknya sampai situ aja. Tapi kalau ada yang masih bingung bisa ditanyain, silahkan. Pak, saya mau tanya ini pakai build tool kayak Maven atau Gradle nggak ya? Untuk Java ini kita nggak pakai ya. Kalau kayak Maven, Gradle itu kan untuk ya, dependencies ya, repository gitu ya. Kayaknya di sini nggak butuh sih kayaknya. Nggak ada kayaknya library-nya yang sampai ke sana. Semuanya masih library bawaannya masih ada di bawaannya gitu maksudnya. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Biasanya kalau pakai Maven atau Gradle itu kalau misalnya kalian bikin program Java udah ada antar mukanya ya, ada GUI-nya, graphical user interface, jadi ada tombolnya, ada gambarnya, ada icon-nya, ya, ada tampilannya bagus. Nah itu baru pakai itu, karena nanti kita butuh download library ya. Misalnya kalian mau bikin tombol yang ada shadow-nya, ada bayangannya, kalian cari ya, terus kalian import gitu. Seperti itu. Tapi kalau di PBO ini kan berhubung targetnya cuma masalah OP, jadi kita nggak bikin program yang aneh-aneh yang ada tampilannya macam-macam, ya nggak butuh library itu. Ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau kalian mau bikin program yang ada tampilannya tadi, ada GUI-nya, itu kalau mau bikin yang kayak gitu harus pakai NetBeans atau Eclipse ya. Kalau VS Code nggak bisa. Ya setahu saya sih nggak ada untuk editor buat nge-layout tampilannya gitu. Jadi harus pakai Eclipse atau NetBeans. Atau IDE yang lain ya, yang support layouting. Oke, ada lagi? Tidak ada. Kalau nggak ada, ya untuk kelas teorinya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di praktikum ya. Saya akan demokan lebih banyak di sana ya, secara teknisnya. Jadi kalau teori kan lebih banyak ke konsepnya ya. Nanti untuk teknis codingnya di praktikumnya. Oke, ya. Kalau udah, berarti kelasnya saya tutup sampai di sini ya. Sampai ketemu nanti. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.